Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di SMP Terpadu Al Hasan yang berdomisili di Kabupaten Ciamis. Sekolah ini berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kemudian sekolah ini juga berbasis pesantren di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al Hasan Ciamis. Alhamdulillah, SMP Terpadu Al Hasan Ciamis menyandang Sekolah Adiwiyata tahun 2023 tingkat provinsi. Dan bersama saya pagi ini ada seorang guru, sekaligus beliau adalah wakil kepala sekolah. Kali ini saya akan mewawancara beliau terkait dengan supervisi pendidikan. Baik, Ibu, silakan perkenalkan nama, kemudian usia, dan status kepegawaiannya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Siti Oktaviani. Usia saya 39 tahun. Masih muda ya? Masih muda. Status kepegawaian saya di sini kebetulan PNS yang diperbantukan. Bertugas di sini dari tahun 2009. Wah, jadi mungkin udah. berarti pengalaman mengajar Ibu diawali di sini? Diawali di sini dari honor tahun 2008, kemudian ikut tes CPNS, alhamdulillah ditempatkan di sini sampai sekarang. Berarti sudah berapa tahun deh Ibu? Berarti kalau dari honor hampir 14 tahun. Masya Allah. Saya di sini mengajar mata lokal bahasa Sunda. Bahasa Sunda Ya, bahasa Sunda. Apakah Ibu sering disupervisi? Kalau disebut sering, mungkin bukan sering ya, tapi memang secara teratur di sekolah ini dilakukan supervisi akademik, yaitu tiap semester 1 kali. Berarti dalam jangka waktu 1 tahun itu 2 kali. Terakhir kali yang Ibu ingat, kapan terakhir Ibu disupervisi? Berarti kalau terakhir kali semester kemarin. Semester kemarin. Iya. Waktu itu siapa yang menjadi supervisornya? Yang menjadi supervisor saya tentunya Bapak Kepala Sekolah. Nah, adakah pengalaman supervisi Ibu yang paling berkesan? Kalau memang ada, kapan, kemudian di mana, dan siapa supervisornya? Pengalaman yang paling berkesan, kebetulan kan tahun kemarin itu saya jadi salah satu peserta guru penggerak. Dalam rangkaian guru penggerak itu kan ada supervisi akademik yang dilakukan oleh pengajar praktik. Kenapa disebut berkesan? Karena mungkin itu pertama kalinya disupervisi oleh pihak luar, selain oleh kepala sekolah dan pengawasan pelajaran tentunya. Itu kan bisa dibilang ya tadi pihak luar pengajar praktik. Yang pertama itu berkesannya karena melibatkan pihak luar. Yang kedua berkesannya karena saya baru mengetahui ada teknik-teknik tertentunya dalam pengalaman ya, baru, ada wawasan baru. wawasan baru gitu kan. Jadi itu sih sangat berkesan. Nah, mungkin ini agak lebih pribadi ya. Sepengetahuan Ibu, apakah supervisi itu dirasakan oleh para guru sebagai hal yang menakutkan atau menyenangkan, atau malah mungkin supervisi itu sangat bermanfaat? Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Kalau saya lihat sih sebetulnya para guru itu menyadari kalau hasil dari supervisi itu tentunya akan bermanfaat untuk kemajuan atau perkembangan para guru dalam mengajar ke depannya. Tapi mungkin di satu sisi ada juga yang terkesan atau terlihat menakutkan. Bukan menakutkan mungkinnya, tapi mereka ada perasaan was-was, deg-degan, gugup gitu. Karena kan biasanya mereka mengajar tidak ada yang melihat gitu kan, tidak ada yang mengawasi. Ketika supervisi tiba-tiba nih ada rekan guru atau rekan senior yang ada di sana gitu. Tapi saya lihat ya mereka terkesan atau terlihat gugupnya hanya di menit-menit pertama saja. Kalau selanjutnya ya berjalan seperti biasa ketika mereka mengajar. Bagaimana pandangan Ibu terhadap pengawas di sekolah ini? Alhamdulillah
para pengawas yang ditugaskan di sekolah ini sangat proaktif. Kemudian mereka juga bisa menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah tanpa menyampingkan tugas mereka sebagai pengawas. Karena diketahui sendiri di SMP ini kan memang terpadu ya, jadi ada keterpaduan dengan pesantren. Oh, jadi siswanya boarding ya? Boarding, iya gitu. Jadi semua siswa itu harus berada di pesantren. Dengan keadaan seperti itu, alhamdulillah pengawas bisa menyesuaikan, tapi bagaimana ya? Tapi mereka juga tidak melupakan tugas utamanya gitu. Jadi mereka lebih banyak memberi arahan atau pandangan atau saran gitu kan, bagaimana keberlanjutan keterpaduan yang ada di sekolah ini. Ya. Sekarang mungkin pertanyaan saya harus membuat Ibu memilih salah satu ya. Menurut Ibu, apa sih supervisi itu? Yang pertama, supervisi adalah memeriksa, atau supervisi adalah membantu, supervisi adalah mengawas, kemudian supervisi adalah mengobservasi, atau supervisi itu adalah menilai. Menurut pandangan Ibu? Kalau menurut pandangan saya pribadi, supervisi itu memang lebih condong ke membantu. Kalau yang tadi Ibu katakan memeriksa, mengawas, mengobservasi atau yang lainnya, mungkin itu hanya tekniknya saja, tekniknya saja gitu kan. Jadi intinya membantu, karena dalam proses supervisi itu nanti kita akan mengetahui mana hal yang kurang mungkin ya. Bukan yang tidak baiknya, tapi mana hal yang harus diperbaiki. Nah, itu mana hal yang harus diperbaiki. Jadi nanti di sana terlihat, berarti si supervisornya itu bisa membantu untuk memperbaiki. Nah, Ibu, tadi kan kita sudah berbincang tentang bagaimana tanggapan para guru terhadap supervisi. Nah, menurut Ibu sendiri, mengapa banyak guru yang seolah-olah malah sangat menghindari supervisi gitu? Banyak guru yang merasa takut saya disupervisi. Menurut Ibu bagaimana? Mungkin itu masih ada pandangan atau kebiasaan zaman dulu ya. Karena memang kalau tahun-tahun yang dulu supervisi itu dianggapnya yaitu menilai. Jadi terkesannya mencari kesalahan mungkin. Tapi dengan kurikulum sekarang, kemudian ada wawasan-wawasan yang baru, kami di sini mencoba menjelaskan kepada para guru kalau memang supervisi itu diadakan bukan untuk menilai, tapi untuk sama-sama memperbaiki gitu kan, apa hal yang kurang di dalam diri para guru. Nah, dari sana alhamdulillah sih mungkin ketakutan para guru itu agak berkurang. Kalau misalnya, tapi memang ada juga sih gitu, bukan ketakutan tapi ya mungkin agak kurangnya kesiapan kalau mereka langsung diberi langsung secara mendadak diberi jadwal gitu kan. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, jadi memang di sekolah kami itu sudah dijadwalkan terlebih dahulu. Jadi tidak misalnya hari Senin siapa yang mau disupervisi langsung gitu kan, mendadak tidak. Tapi memang dari awal semester itu tim supervisi itu sudah memberi ada jadwal tentatifnya. Jadi mereka sudah bisa mempersiapkan diri gitu, atau sudah menyiapkan hal-hal apa saja yang harus ada ketika nanti supervisi. Persiapan guru itu lebih lebih maksimal. Jadi nanti akhirnya tidak akan ada persepsi bahwa supervisi itu menakutkan gitu. Tidak semenakutkan itu ya. Lebih memahami lagi bagaimana proses supervisi di sekolah ini. Mungkin kiranya Ibu bisa menjelaskan terkait prosesnya dan lain sebagainya. Yang pertama begini, supervisi itu kan memang ada timnya. Yang pertama tim itu membuat program supervisi yang di dalamnya salah satunya yaitu ada
jadwalnya. Di dalam jadwal tersebut sudah secara jelas siapa supervisornya, siapa yang guru yang disupervisinya, kemudian kapan jadwal dilaksanakannya gitu. Jadi tiap semester itu sudah ada jadwalnya, baik itu semester pertama ataupun semester kedua. Kemudian di sekolah kami supervisornya itu yang pertama tentunya kepala sekolah. Beliau jadi supervisor bagi guru-guru yang dianggap senior. Kemudian nanti guru senior itu membantu tugas kepala sekolah untuk jadi supervisor bagi guru yang lainnya gitu. Jadi nanti tiap semester itu ada rapat khusus antara kepala sekolah dengan tim supervisi, begitu Bu? Ya, sebetulnya mungkin untuk rapat secara khusus itu cukup di awal tahun pelajaran saja, karena program itu kan berlakunya 1 tahun. Jadi nanti di program tersebut sudah ada jadwal untuk semester pertama dan semester kedua gitu. Ya. Selanjutnya Ibu, saya ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana tentang teknis pelaksanaan supervisi di sekolah ini. Iya, teknis supervisi di sekolah ini tentunya kunjungan kelas. Tapi memang sebelumnya itu jadi ada pra-observasi, ada observasi, ada pasca observasi. Dalam pra-observasi tersebut nanti para guru memperlihatkan kelengkapan administrasinya, kemudian menerangkan juga ke supervisornya misalnya bab mana atau bahasan mana yang nanti akan disampaikan di kelas. Kemudian supervisor juga mungkin menanyakan apa nih kira-kira yang menjadi hambatan bagi guru ketika nanti melaksanakan supervisi di kelas itu dalam menerangkan materi yang akan dibawakan atau diterangkan di kelas tersebut. Itu di pra-observasi. Kemudian setelah observasi, ya observasi ke kelas gitu kan, kunjungan kelas Intinya, iya kegiatan inti gitu kan, mereka fit teaching mungkin ya gitu. Jadi nanti dilihat oleh supervisor bagaimana cara para guru mengajar dari awal, dari bagian pembuka mungkin, inti, kemudian penutupnya. Itu tentunya para supervisor sudah dibekali dengan format-format gitu kan, dengan format penilaian gitu. Meskipun tujuan utamanya bukan menilai, tapi membantu ya, tapi untuk memudahkan. Jadi di kami itu ada formatnya gitu. Nanti setelah observasi di kelas, kunjungan kelas, ada kegiatan pasca gitu. Nanti di kegiatan pasca tersebut para supervisor itu mengemukakan apa yang dilihat dari para guru gitu kan ketika di kelas tersebut. Kalau misalnya ada kekurangan atau hal-hal yang kurang lah gitu mungkin ya, diutarakan di sana gitu. Kemudian nanti juga diingatkan tentang yang tadi ketika di pra supervisor menanyakan apa nih kira-kira yang akan jadi hambatannya gitu. Nah nanti bisa dikemukakan di pasca. Bisa saja ini bisa pernah ada kejadian ya Bu, ketika pra observasi ada guru yang menceritakan hambatannya apa, ternyata pada kenyataannya justru yang mereka anggap hambatan itu di kelas tidak ada hambatan sama sekali gitu. Mungkin itu juga berkaitan dengan persiapan mereka sebelum melakukan supervisi. Itu sih. Jadi mungkin di sini tekniknya yaitu kunjungan kelas dengan 3 rangkaian itu. komentari tentang yang dikemukakan tadi tentang rangkaian supervisi. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, selanjutnya pasca observasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pasca observasi itu dilakukan di kelas tersebut atau dilakukan di kelas di ruangan yang lain, atau juga mungkin melibatkan kepala sekolah gitu? Bagaimana? Kalau di sini
kegiatan pasca observasi tentunya dilaksanakan di ruangan yang lainnya, ruangan berbeda, jadi tidak langsung di kelas tersebut karena mungkin ada hal-hal yang harus dirahasiakan mungkin ya dari peserta uji. Kemudian yang melakukan pasca observasi ya cukup antara supervisor sama guru yang disupervisinya. Adapun nanti keterlibatan kepala sekolah itu nanti mungkin laporan dari supervisor gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak secara otomatis atau langsung melibatkan kepala sekolah karena yang mengetahui proses observasi tentunya ya hanya mereka gitu kan, antara guru yang bersangkutan dengan supervisor. Bagaimana tanggapan Ibu terkait para guru di sini yang sudah melaksanakan supervisi yang awalnya mungkin ada gugup, tegang? Biasanya kalau setelah supervisi itu perasaan mereka tuh bagaimana? Tentunya mungkin kalau setelah pelaksanaan supervisi ya mereka pasti merasa lega gitu kan, merasa lega. Kemudian ya mereka juga merasa senang karena ada yang membantu mungkin atau memberi saran gitu untuk perbaikan ke depannya gitu. Jadi ya mereka senang-senang saja ketika sudah disupervisi gitu. Jadi kemudian ya sudah melaksanakan kewajibannya, kemudian mereka pun mendapat wawasan yang baru gitu. Lega di sana ya sebetulnya mereka mungkin senang-senang saja karena pelaksanaan supervisi yang sekarang itu gitu lebih ke coaching mungkin ya. Jadi berbeda dengan ya, tahun sebelumnya. Berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tahun-tahun yang sebelumnya ketika ada jadwal supervisi mereka itu bukan takut gimana gitu kan ya perasaannya, karena memang kesannya itu kalau tahun-tahun yang lalu ya menilai jadi mencari kesalahan atau kekurangan. Tapi sekarang setelah ada yang wawasan-wawasan baru atau ada ilmu-ilmu baru diterangkan lah gitu. Kalau supervisi itu bisa dengan melalui teknik coaching. Jadi hanya ingin melihat atau ingin mengetahui gitu kan, supervisor itu mengetahui apa sih yang mereka kira menjadi hambatan bagi mereka gitu, tanpa maksud untuk mencari kekurangannya, kesalahannya gitu. Kemudian kalau tahun-tahun sekarang itu supervisi itu kedudukannya sebetulnya sama, mitra antara supervisor dan guru yang disupervisi. Jadi tidak ada guru dan penilai. Kalau sekarang itu mitra. Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana saran Ibu dalam perbaikan supervisi? Mungkin apakah ada perbaikan teknis supervisi supaya pelaksanaan supervisi tersebut berjalan dengan lancar untuk sekolah-sekolah pada umumnya? Ya, mungkin ini sarannya sesuai dengan pengalaman saya di sini ya. Yang pertama itu mungkin para supervisor itu harus memahami kalau teknik supervisi sekarang itu berbeda dengan supervisi tahun-tahun yang dulu gitu. Tadi kan saya sudah dibahas di awal kalau supervisi yang sekarang itu antara supervisor dan guru yang disupervisi itu sejajar, mitra gitu. Jadi kalau misalnya supervisor dan supervisi guru yang disupervisi sudah memahami itu, insya Allah mungkin pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya sebelumnya sekolah itu harus membuat programnya terlebih dahulu, yang di dalamnya ada jadwal. Jadi sudah sudah terencana. Jadi guru-guru itu sudah tahu jadwalnya kapan, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan gitu. Jadi persiapannya betul-betul maksimal. Itu mungkin sarannya. Jadi memang dalam pelaksanaan supervisi itu kita harus mencari wawasan-wawasan baru gitu. Kemudian ya guru pun jangan merasa takut gitu kan. Kalau supervisi itu untuk menilai, jadi hal yang ditakuti gitu kan, atau hal yang
ya ingin menyeramkan dihindari, gitu ya. bahkan menyeramkan gitu. Tapi insya Allah kalau misalnya pemahaman antara supervisor dan guru yang disupervisinya itu sama yang tadi, insya Allah pelaksanaan supervisi itu akan berjalan dengan lancar. Dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Iya. Ya Ibu, alhamdulillah rangkaian wawancara kita setelah berakhir. Saya berharap mudah-mudahan wawancara ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya, bagi Ibu, dan juga bagi pembelajar sekolah. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Alhamdulillah wawancara terkait supervisi akademik ataupun supervisi pendidikan pagi hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu selaku wakil kepala sekolah dan juga sebagai guru bidang studi muatan lokal bahasa Sunda. Saya doakan semoga Ibu beserta guru-guru di sini sehat semua, tetap semangat dalam mendidik anak-anak. Kemudian semoga harapan saya sekolah ini juga semakin maju ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.